Sekarang kita akan membahas mengenai reproduksi aseksual dan rekayasa genetik pada tumbuhan. Reproduksi aseksual ini sebetulnya merupakan andalan untuk pertanian modern. Karena melalui reproduksi aseksual ini, tumbuhan dapat diperbanyak secara aseksual atau secara vegetatif melalui stek atau melalui penyambungan atau juga bisa melalui cangkok, ya, di mana tumbuhan yang diperbanyak secara aseksual ini bisa dihasilkan dalam jumlah yang cukup banyak dan kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas untuk tanaman-tanaman tertentu. Walaupun demikian, reproduksi secara aseksual ini dapat mereduksi keragaman genetik, ya, karena tidak adanya penggabungan antara gamet jantan dan gamet betina. Dan tumbuhan yang diperbanyak secara aseksual ini atau secara vegetatif ini sebagian besar ditanam secara monokultur. Pada proses reproduksi secara aseksual hanya akan ada satu induk yang terlibat dalam reproduksi ini. Reproduksi aseksual dimungkinkan karena tumbuhan memiliki jaringan merisem yang secara rutin bereproduksi dan bisa kemudian digunakan untuk proses propagasi secara vegetatif. Secara alami pada tumbuhan akan dihasilkan anakan yang mungkin tumbuh dari nodus yang ada pada stolon, atau contoh lainnya bisa ditemukan ada juga anakan yang tumbuh pada bagian nodus pada rizoma, seperti yang terjadi pada bambu di sini. Nah, pada proses reproduksi aseksual yang dilakukan secara buatan atau yang dilakukan oleh manusia, misalkan dalam proses pembentukan anakan melalui stek, maka stek yang berasal dari batang atau berasal dari daun kemudian bisa membentuk tumbuhan secara utuh karena pada bagian pangkal dari stek daun atau stek batang tersebut akan terbentuk perakaran, di mana perakaran ini terjadi karena adanya pengaruh dari hormon auksin yang dihasilkan dari daun atau dari batang bagian atas. Perbanyakan tumbuhan secara vegetatif bisa juga dilakukan melalui kultur jaringan, di mana pada kultur jaringan ini akan dilakukan atau diinduksi pertumbuhan dari jaringan atau sel atau organ tumbuhan di dalam medium kultur buatan. Kultur jaringan didasarkan pada sifat sel tumbuhan, yaitu bersifat totipoten, di mana sifat totipoten ini akan dimiliki oleh setiap sel tumbuhan yang hidup dan berinti. Perbanyakan secara vegetatif pada tumbuhan dapat pula dilakukan melalui kultur jaringan. Pada kultur jaringan, tumbuhan akan ditumbuhkan di dalam suatu medium kultur buatan. Kultur jaringan ini didasarkan pada sifat sel tumbuhan, yaitu sifat totipotensi. Setiap sel tumbuhan yang hidup dan berinti dapat diinduksi untuk membentuk tumbuhan utuh apabila ditumbuhkan pada kondisi lingkungan yang sesuai. Kultur jaringan ini memungkinkan para pakar botani untuk memperbanyak tumbuhan yang berasal dari jaringan somatik. Kultur jaringan memungkinkan pula untuk melakukan seleksi karakter tertentu pada tumbuhan. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat bahwa kultur jaringan bisa berasal dari potongan organ atau bisa berasal dari jaringan, atau kultur jaringan untuk menghasilkan tumbuhan utuh ini juga bisa berasal dari protoplas. Protoplas ini adalah sel tumbuhan yang telah dihilangkan dinding selnya baik melalui reaksi enzimatis maupun secara mekanis. Nah, sel
atau protoplas ataupun potongan jaringan yang ditumbuhkan ini kemudian akan tumbuh membentuk kalus atau bisa tumbuh secara langsung menghasilkan pucuk baru. Dan kemudian setelah diinduksi perakarannya, kemudian akan menghasilkan tumbuhan kecil di dalam botol kulturnya yang kita sebut sebagai plantlet. Secara tradisional, hibridisasi atau penyilangan dua tanaman yang berbeda digunakan untuk menghasilkan anakan atau menghasilkan keturunan yang memiliki sifat yang diinginkan. Hibridisasi ini biasanya akan diikuti dengan proses perbanyakan secara vegetatif untuk menghasilkan dan menseleksi tumbuhan yang identik. Pada saat ini, pengubahan gen untuk menghasilkan varietas baru tumbuhan yang memiliki sifat yang diinginkan bisa dilakukan secara lebih singkat, di mana gen-gen yang diinginkan bisa disisipkan secara langsung pada tumbuhan melalui proses rekayasa genetik. Metode untuk memodifikasi tumbuhan secara genetik antara lain dapat dilakukan melalui high voltage electrical pulse method atau melalui gene gun method. Jadi di sini digunakan metode agrobakterium yang sebetulnya merupakan patogen pada tumbuhan ternyata dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan tumbuhan yang dimodifikasi secara genetik. Pada agrobakterium ini akan disisipkan gen target ke dalam plasmidnya dan kemudian saat bakteri yang mengandung plasmid rekombinan ini menginfeksi tumbuhan, maka bakteri ini kemudian akan masuk ke dalam sel tumbuhan dan menggabungkan DNA-nya ke DNA tumbuhan. Beberapa tumbuhan telah direkayasa secara genetik untuk menghasilkan organisme transgenik atau yang kita kenal sebagai genetically modified organism atau GMO. Tumbuhan GMO ini akan memiliki gen asing dan kemudian memiliki karakter baru yang berbeda. Salah satu contohnya misalkan pada tumbuhan di kanan ini atau pada gambar di kanan ini kita bisa melihat adanya tumbuhan kedelai yang tahan terhadap herbisida yang merupakan hasil rekayasa genetik. Di gambar di sebelah kanannya kita juga melihat adanya tumbuhan kentang yang juga telah dimodifikasi secara genetik, di mana ternyata tanaman kentang ini kemudian memiliki ketahanan terhadap hama. Beberapa tanaman pertanian yang telah direkayasa secara genetik antara lain jagung, kapas, kedelai, dan kentang ini direkayasa agar tahan terhadap herbisida atau tahan terhadap serangga hama. Pada saat ini juga telah banyak riset yang berjalan untuk melakukan perbaikan pada tumbuhan atau pada tanaman, di mana pada saat ini banyak dikembangkan tanaman-tanaman yang kemudian tahan atau toleran terhadap kadar garam tinggi, kemudian tanaman yang toleran terhadap suhu dingin, tanaman toleran terhadap kekeringan, dan beberapa tanaman resisten terhadap penyakit layu bakteri. Slide ini menunjukkan beberapa tanaman yang telah direkayasa untuk menghasilkan tanaman-tanaman yang memiliki karakter yang lebih baik, ya, karakter yang lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan